Halo semuanya, selamat sore. Kembali lagi di channel Mahat Channel dengan saya Maharif, anak ekonomi 2017 Universitas Panca Sakti. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian manajemen keuangan serta tujuannya, fungsinya, prinsipnya, dan apa sih tips pengelolaannya tentang manajemen keuangan ini. Oke, sebelumnya ke materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu keuangan. Itu apa itu keuangan ya? Keuangan dalam sebuah perusahaan menjadi pondasi yang kuat terbangunnya sebuah perusahaan. Keuangan juga bersifat sangat riskan jika tidak dikelola dengan baik dan akan menjadi amburadul tentunya yang akan menghentikan jalan semuanya sebuah perusahaan. Oke. Dalam sebuah perusahaan dibutuhkan bidang sendiri yang mengurus bagian keuangan, atau bisa juga disebut itu dengan manajemen keuangan. Oke, jadi masih ada peluang tuh di perusahaan kalau kita menjadi manajemen, seorang manajer keuangan. Oke, lanjut lanjut saja ya. Oke. Manajemen keuangan adalah kegiatan perencanaan, pengelolaan, penyimpanan, serta pengendalian dana dan aset yang dimiliki suatu perusahaan. Pengelolaan keuangan harus direncanakan dengan matang agar tidak timbul masalah di kemudian hari. Jadi di sini sangat diperlukan banget manajemen atau manajer yang baik ya guys, karena bakal dampaknya bakal banyak banget kalau terjadi kesalahan. Terus adapun tujuannya adanya manajemen keuangan ini harus memiliki tujuan yang jelas. Beberapa tujuan manajemen keuangan: pertama, menjaga arus kas dalam sebuah perusahaan. Waktu keluar masuknya uang kas harus dipantau agar tidak terjadi pengeluaran yang tidak membengkak. Akibatnya bisa menyebabkan kerugian perusahaan. Uang kas atau biasanya dikeluarkan untuk membeli bahan baku, menggaji karyawan, dan pengeluaran lainnya. Kedua, maksimalkan keuangan perusahaan. Tugas manajemen keuangan bukan hanya mengawasi keuangan, tetapi juga melihat aktivitas anggaran dana yang tidak menguntungkan bagi perusahaan yang dapat dihilangkan dan diganti dengan aktivitas yang lebih menguntungkan perusahaan. Terus, mempersiapkan struktur modal. Manajer keuangan dalam merencanakan struktur modal harus bisa menyeimbangkan anggaran yang dimiliki dengan dana yang dipinjam perusahaan. Terus, memaksimalkan keuntungan. Perencanaan keuangan yang tepat yang akan mampu memaksimalkan yang dapat dalam waktu jangka yang panjang. Terus, meningkatkan efisiensi dengan menganggarkan dana yang tepat pada semua aspek, maka efisiensi dana perusahaan akan terus meningkat. Dan juga mengoptimalkan kekayaan perusahaan. Manajer keuangan juga harus mampu membaca pasar saham dengan memberikan pembagian laba semaksimal mungkin kepada pemegang saham. Tentunya akan meningkatkan perusahaan dan memberikan kepercayaan kepada pemegang saham untuk terus berinvestasi pada perusahaan kita nanti. Oke guys. Terus, mengurangi resiko operasional. Keputusan yang tepat untuk dilakukan manajer keuangan akan berpengaruh pada resiko bisnis yang tidak pasti di setiap waktu. Jadi adanya manajer keuangan ini bisa mengurangi resiko operasional yang sangat amburadul, katakan seperti itu ya. Dan juga tujuannya itu memastikan kelangsungan kehidupan perusahaan. Jadi manajer keuangan memegang peranan penting jalannya sebuah perusahaan. Keputusan yang tepat akan membuat perusahaan bertahan persaingan bisnis. Namun sebaliknya, keputusan yang tidak hati-hati akan menyebabkan sebuah perusahaan bangkrut. Oke. Dan lanjut, mengurangi biaya modal. Dan manajer keuangan harus mampu membuat perencanaan modal yang tepat agar penggunaan modal yang dapat diminimalisir sedemikian mungkin atau sedemikian rupa. Dan juga lanjut, kita akan membahas fungsi manajemen keuangan. Apa saja fungsi manajemen keuangan itu yang harus kamu ketahui selain tujuan manajer keuangan yang tadi di atas?
Manajer keuangan juga harus mempunyai fungsi yang jelas. Jangan sampai manajer keuangan tidak mempunyai fungsi apa-apa dan hanya berdiri sendiri di perusahaan, itu tidak baik. Dan di sini ada beberapa fungsi manajer keuangan. Pertama, planning, merencanakan keuangan dalam sebuah perusahaan yang sangatlah penting. Perencanaan keuangan meliputi mengatur keuangan kas, yaitu menghitung rugi atau laba atau merencanakan arus kas. Jadi di sini itu pertama, fungsi dari manajer keuangan atau planning, yaitu merencanakan keuangan dalam sebuah perusahaan. Itu sangat penting karena bakal menghitung rugi laba, menghitung uang kas dan lain-lain. Dan kedua, budgeting. Budgeting merupakan kegiatan mengalokasikan dana untuk semua keperluan perusahaan. Alokasi ini harus dilakukan seminimal mungkin dan memaksimalkan anggaran yang ada. Jadi harus benar-benar nih, seorang manajer keuangan harus bisa mengatur budgeting. Buat A berapa, buat B berapa, buat C berapa, itu harus sangat, kalau bisa seminimal mungkin, karena yang kita cari keuntungan. Oke, yang ketiga, controlling. Controlling adalah melakukan pengontrolan atau evaluasi terhadap keuangan yang sedang berjalan. Evaluasi yang dilakukan untuk memperbaiki sistem keuangan perusahaan agar dapat perusahaan bertahan dengan lama. Jadi controlling itu sangat perlu. Oke. Yang keempat, auditing. Auditing di sini adalah proses pemeriksaan keuangan atau pemeriksaan keuangan perusahaan sesuai dengan kaidah akuntansi yang akan dihindari terjadinya penyelewengan dan penyimpangan dana perusahaan yang dimaksud dengan korupsi. Jadi manajer keuangan tidak boleh korupsi dan harus bisa banget auditing, itu harus jago banget karena biar tidak adanya korupsi, guys. Lanjut, reporting. Reporting adalah melaporkan keuangan perusahaan yang harus dilaksanakan secara terbuka dan transparan di semua kalangan perusahaan. Laporan ini berguna untuk memberikan informasi keadaan keuangan perusahaan yang jelas. Habis auditing, kita laporkan apa saja yang kita udah lakukan. Keuangan ini keluarnya berapa saja, buat siapa, itu harus dilaporkan dengan transparan. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip keuangan. Terdapat juga beberapa prinsip manajer keuangan yang harus diterapkan di setiap perusahaan. Yang pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban moral dan hukum yang terdapat dalam sebuah perusahaan sehingga dapat diketahui dari mana dan diperoleh dana dipakai untuk apa saja serta bagaimana perusahaan memakai dana tersebut. Semua pihak dan aspek di perusahaan harus tahu bagaimana dana wewenang itu digunakan. Jadi akuntabilitas itu jadi harus ada di prinsip seorang manajer perusahaan atau manajer keuangan, Selanjutnya itu konsistensi. Sistem keuangan perusahaan harus dilakukan secara konsisten. Bukan berarti perusahaan tidak boleh mengganti sistem yang sudah berjalan, tetapi dengan adanya penggantian tersebut menandakan adanya penggunaan dana yang tidak stabil. Gitu. Terus kelangsungan hidup manajer keuangan harus bisa merencanakan keuangan agar perusahaan bisa terus berjalan dan hidup. Manajer keuangan juga harus mempunyai strategi keuangan yang tepat. Jadi manajer keuangan ini sangat luar biasa pokoknya, guys. Yang selanjutnya yaitu transparansi perusahaan. Harus transparan dan terbuka terhadap keuangan. Perusahaan harus menyediakan informasi tentang aktivitas dengan orang yang berkepentingan. Keuangan yang akurat, lengkap, dan rapi dapat diakses dengan mudah oleh setiap manajer yang berkepentingan. Terus prinsip selanjutnya itu standar akuntansi. Sistem akuntansi yang berlaku di setiap perusahaan haruslah sama, yang berarti semua akuntan di seluruh dunia dapat paham dan mengerti tentang sistem akuntansi yang sama. Jadi sistem itu ada syarat, udah tersistem lah ya, guys ya. Terus integritas. Laporan dan catatan keuangan harus dijaga integritasnya dengan baik. Laporan keuangan harus dibuat selengkapnya dan seakurat mungkin, guys. Oke.
Yang selanjutnya pengelolaan. Perusahaan harus bisa mengelola keuangan perusahaannya dengan tepat. Perusahaan harus bisa menjamin bahwa dana yang telah dianggarkan tepat dapat digunakan sesuai dengan tujuan yang direncanakan oleh manajer keuangan yang telah dibuat sebelumnya itu guys. Oke, yang terakhir kita akan membahas nih guys, tips pengelolaan manajemen. Setelah Anda tahu nih tentang fungsi, tujuan, dan prinsip manajer keuangan, kita juga harus tahu bagaimana tips pengelolaan keuangan yang ampuh. Berikut ada beberapa tips pengelolaan keuangan yang tepat guna. Oke guys, lanjut. Pertama, pisahkan antara rekening pribadi dan keuangan perusahaan. Karena banyak pelaku bisnis yang masih mencampurkan uang pribadi dan uang perusahaannya. Uang pribadi dan perusahaan harus dipisahkan. Hal tersebut berguna untuk mengukur keadaan perusahaan dan menghindari penyalahgunaan keuangan perusahaan. Oke. Maksudnya segini ya. Kalau kalian jadi seorang manajer keuangan, kalian harus bisa memisahkan uang gaji kalian dengan uang perusahaan, karena itu bakal, kalau tercampur bakal ribet kan. Kalian juga pasti adanya pengeluaran sehari-hari kalian ya. Terus alokasikan pengeluaran untuk menggaji diri sendiri meskipun perusahaan tersebut milik Anda sendiri. Setiap bulan Anda harus mengalokasikan dana untuk menggaji diri sendiri, yang pasti sesuai dengan kebutuhan. Jika Anda meminjam uang di perusahaan sendiri, juga harus dicatat sebagai utang dan harus dikembalikan. Itu tuh, alokasikan keuangan dengan baik dan benar. Walaupun dipakai sendiri guys, walaupun itu punya perusahaan kita sendiri guys. Selanjutnya, buat laporan keuangan. Laporan keuangan dibuat dengan tujuan mengetahui keluar masuknya keuangan, untung ataupun rugi usaha yang sedang kita berjalan guys. Jadi bikin tuh laporan keuangan keluar masuknya, jadi biar tahu kita untung kagak dalam perusahaan ini gitu, atau rugi. Oh iya, jangan sampai ya guys. Terus yang lanjutnya itu buat catatan proyeksi. Harus kas. Dengan adanya catatan proyeksi ini harus kas, perusahaan bisa mengetahui kapan harus mengeluarkan dana serta kapan waktunya untuk menerima dana. Catatan ini juga berfungsi untuk mencari upaya sebelum terjadinya kerugian pada keuangan perusahaan. Jadi keluar masuk kas itu harus dicatat guys, kita harus punya guys, karena ya biar tahu, oh ini kayaknya mau rugi nih, oh ini mau untung nih. Jadi biar gitu guys. Selanjutnya, hindari uang yang menginap di karyawan. Jangan sampai uang perusahaan dibawa oleh karyawan yang mengatur perusahaan dalam keuangan ini, karena besar kemungkinan uang tersebut akan dipakai untuk keperluan pribadinya karyawan. Jadi uang itu sebaiknya disimpan oleh bank lah, jangan sampai disimpan oleh karyawan, bahaya. Selanjutnya itu lakukan cek stok barang. Mengecek stok barang secara berkala akan meminimalisir manipulasi serta terjadinya stok barang yang sudah tertulis belum terjual. Jadinya dana yang harusnya masih ada harus menghilang tanpa tujuan yang jelas. Ini sangat berkaitan banget ya dari atas ke bawah. Terus pisahkan kasir dan akunting. Bagian yang memegang uang, kasir juga harus membuat laporan keuangan sendiri. Uang kasir harus dilaporkan setiap harinya. Hal ini untuk menghindari potensi manipulasi data. Kesimpulan dan mengatur keuangan perusahaan tidak sulit yang dibayangkan. Yang terpenting dalam manajemen keuangan di sebuah perusahaan adalah transparansi dan kejujuran, yang mengingat masalah keuangan dalam sebuah perusahaan sangat rentan dengan manipulasi. Untuk itu, lakukan tips-tips yang telah dibahas tadi ya guys. Oke guys, terima kasih. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.